Bung Rocky, Presiden Prabowo seperti dikatakan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad itu akan mengevaluasi proyek strategis nasional atau PSN yang kurang bermanfaat untuk rakyat. Dan Prabowo, kata Dasko, paham pasti ada yang nggak happy lah dengan langkahnya itu. Siapa lagi yang dimaksud nggak happy ini kalau bukan oligarki dan tentu saja Jokowi ya, karena ini kan PSN adalah warisan dari Jokowi. Sebetulnya dari awal semua yang disebut proyek strategis negara itu tidak pernah diterangkan strategisnya di mana dan mengapa mesti disebut proyek strategis negara itu. Satu-satunya alasan adalah keinginan Presiden Jokowi waktu itu untuk memamerkan keberhasilan fisik pembangunan, itu dasarnya itu. Dan itu yang kemudian menggerogoti anggaran. Jadi kalau sekarang semua menganggap bahwa Prabowo memang harus mengevaluasi seluruh perencanaan dan pemberosan anggaran di PSN, itu yang masuk akal. Apalagi karena keadaan ekonomi yang memburuk. Dulu kritiknya adalah silahkan bikin proyek strategis negara, tetapi hitung waktu yang tepat, berapa kapasitas yang diperlukan untuk mengaktifkan ekonomi supaya proyek itu selesai. Jadi sebetulnya PSN itu adalah rolling plan, dilakukan berdasarkan kapasitas per tahun bahkan. Tetapi karena Pak Jokowi berupaya untuk mempush itu sehingga ada percepatan, lalu ada krisis, lalu ada ketidakmampuan pembiayaan, lalu dicari akal supaya dia terlihat masih akan berlangsung, ya dibagi-bagilah itu, dikasih ke oligarki kiri kanan, dan buybacknya atau tempat money laundering akhirnya tuh, tempat pameran kekayaan. Jadi semua hal yang kita anggap sebagai strategis itu strategis bagi elite, bukan bagi rakyat. Nah ini klaim bahwa itu proyek strategis negara akhirnya jadi berantakan tuh, terutama Partai Indah Kapuk sekarang, yang kemudian memang harus dievaluasi karena tekanan rakyat itu merasa bahwa ini buat apa pentingnya tuh. Jadi kita ada di dalam, pada akhirnya mulai melihat semacam duel kelas di situ antara rakyat yang bergerak karena tuntutan keadilan dan antara oligarki yang dengan modal besar berupaya untuk memanipulasi seluruh regulasi. Jadi di situ saya kira kondisi kita hari ini, dan karena dimungkinkan untuk dievaluasi dalam kesempatan Pak Prabowo menyebutkan bahwa rakyat yang utama, maka tentu proyek-proyek strategis nasional yang hanya berorientasi pada kepentingan para akumulator itu harus dihentikan, kan dasar pikirannya begitu tuh. Jadi kita tagih aja sebenarnya pada Pak Prabowo, konsisten nggak dengan dalil, dengan paradigma pro rakyat itu dasarnya. Dan tentu mereka yang berupaya untuk mempertahankan proyek-proyek ini yang mungkin sudah keluar biaya awalnya, itu harus ditagihkan pada pemerintahan sebelumnya yang aut-autan membuat perencanaan, kan. Jadi Pantai Indah Kapuk misalnya, sangat mungkin udah ada investasi masuk di situ, sangat mungkin udah ada AMDAL masuk di situ, tetapi pada waktu itu direncanakan tidak mengikutkan AMDAL yang adalah hak rakyat untuk menentukan mau dijual apa enggak tanahnya, kan. Itu dasarnya. Ya, bagi investor mungkin menganggap ya itu urusan pemerintah. Jadi sebetulnya dari awal ini adalah urusan pemerintah tuh, pemerintah yang tidak punya perencanaan yang matang, akhirnya memberatkan kehidupan kebersamaan kehidupan kita hari ini, karena mulai terjadi konflik etnis, isu rasisme udah muncul di situ tuh. Itu saya kira hal yang akan dievaluasi oleh Pak Prabowo dengan sangat hati-hati di minggu-minggu ini. Nah, karena paradigmanya yang berbeda ini ya, dan kita tahu bahwa mayoritas dari para pembantunya di kabinet itu adalah orang-orangnya Jokowi, ya nggak mau ini harus dilakukan reshuffle ya dong, Bung Rocky ya. Ini bukan mata-mata apa ya, soal kalau udah paradigma yang berbeda itu kan udah jadi masalah ya, bukan soal pintar atau tidak gitu, tapi soal paradigma. Jadi ya menurut saya mau nggak mau ini harus dilakukan langkah-langkah yang drastis dari Pak Prabowo, karena beda sekali paradigmanya orang-orang Jokowi yang pro pemilik modal, sementara Pak Prabowo sangat kelihatan sekali dia sosialis gitu. Jadi kalau Pak Prabowo kena mengevaluasi PSN ini, dan saya kira akan dievaluasi, juga sekaligus dievaluasi kabinetnya. Kan tetap ada menteri-menteri yang
nggak punya pikiran tentang paradigma ekonomi. Mereka cuma tahu duduk sebagai teknokrat di situ tanpa mengerti apa yang disebut perencanaan dan hanya mengikuti kebutuhan untuk mengincar apa yang bisa menghasilkan uang. Kan itu kacau kan. Jadi kalau kita lihat misalnya apakah menteri-menteri yang di wilayah perdagangan, di bidang perdagangan misalnya pro ekspor atau pro impor? Kebanyakan mereka ya udah import aja kan. Jadi buat apa? Perdagangan itu sebaiknya import aja. Kendati lokal konten di dalam negeri itu dipaksa untuk ekspor. Tapi kita tahu bahwa modal paradigma itu yang nggak ada tuh. Apa atau menteri di bidang produksi misalnya yang ingin mengekspor, tapi menteri di bidang perdagangan ingin mengimpor itu. Lalu terjadi ketidakstabilan cara berpikir di situ. Lalu ada konflik of interest di kedua bidang itu. Lalu kita lihat impactnya dalam custom, dalam penyelundupan segala macam. Kan juga mesti dievaluasi itu. Jadi begitu banyak sebetulnya bolong di dalam sistem ekspor impor kita hanya karena tidak ada satu paradigma tunggal. Dan itu yang mungkin kan kita berharap Pak Prabowo betul-betul memeriksa kapasitas pikiran dari menteri-menteri itu. Dulu menteri itu bukan sekedar petugas dari presiden, tapi dia harus punya orientasi yang betul-betul kita pahami dari dalam pikirannya sendiri kan. Karena itu dulu wakil presiden dulu atau proklamator kita, salah satu proklamator kita itu Pak Muhammad Hatta mengatakan bahwa menteri itu bukan sekedar pekerja teknis, mereka ada pekerja ideologis, pekerja etis, pekerja profesional. Artinya ada yang mereka pikirkan, bukan sekedar membagi-bagi anggaran lalu dihitung buat infrastruktur berapa, buat rutin berapa, tetapi tidak ada di dalam satu koridor bahwa negara ini mau dihasilkan melalui kesejahteraan atau mau dihasilkan melalui kompetisi pertumbuhan. Kan itu dasarnya kenapa kita bernegara. Jadi kita balik pada apa yang diinginkan oleh konstitusi, yaitu negeri ini tidak didesain untuk menghasilkan kesenjangan. Negeri ini didesain demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira platform ini yang akan jadikan dasar Pak Prabowo untuk mengevaluasi. Jadi banyak yang mesti dibatalkan, dan pembatalan itu juga terkait dengan keinginan saya kira keinginan presiden untuk menghemat anggaran itu. Dan kalau kita lihat sinyalnya, dan itu sinyal itu mulai terbaca dari ucapan petinggi-petinggi partai Gerindra, itu partai yang pemerintah, Pak Dasko misalnya, bahwa ya akan ada yang tersinggung, akan ada yang mungkin merasa kok yang gue rencanain tuh dibatalin sih, kira-kira begitu. Tapi impact dari kepastian Presiden Prabowo untuk memulai satu tradisi baru bahwa tidak semua yang dia janjikan harus dia penuhi. Artinya tidak semua yang ingin dia lanjutkan dari pemerintahan sebelumnya betul-betul harus dilanjutkan. Kan pemimpin itu artinya memastikan bahwa ada arah dan mampu untuk mengurai kekusutan yang ditinggalkan oleh pemimpin sebelumnya. Saya kira itu poinnya hari ini. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.